bahasanya memindahkan hujan tadi itu loh. Semua ini yang berjalan ya, yang ada di atas bumi ini semua itu diatur oleh Allah SWT. Baik itu bulan, matahari, bagaimana semua itu tidak bisa bertabrakan kan, berputar pada porosnya. Itu semua diatur oleh Allah SWT. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke dalam podcast hari ini, podcast Ram seputar Ramadan. Masya Allah. Datang tamu-tamu kita nih. Ada tamu mulia, ya. Di bulan yang mulia. Tamu garam. Tamu mulia. Bukan ilmu karam ya. Tamu garam ya. Masya Allah. Masin Masin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih? Alhamdulillah. Aneh. Iya. Baru habis jalan biasa lah. Mana ini? Aneh. Ngabuburit. Enggak juga. Udah juga. Enggak juga. Kebanyakan di rumah Ana sekarang. Udah rumah dong sekarang. Iya, alhamdulillah gitu. Apa memperbanyak ibadah atau apa? Ya mungkin salah satunya biar enggak ketemu orang-orang aja sih. Atau mungkin mengirit pengeluaran ya kan? Salah satunya. Salah satunya juga. Ya, sama juga menjaga mata kan, Beb. Betul. Jadi biar puasa Biar tidak kelihatan orang-orang ya kan. Betul. Takutnya timbul nafsu-nafsu yang betul sekali. begitu. Nah, Beb. Tapi lebih kepada cuaca sih, Beb ya. Panas ya, berapa hari kan panas ya. Dari kemarin bahasanya cuaca terus. Iya. Biasa, Beb. Puasa pas cuaca lah. Iya. Bila panas haus ya. Iya. Bila lapar makan, Iya. ya. Bila ngantuk tidur. Gitu. Nah. Memang hidup tuh jangan dipersulit ya. Iya. Jangan disusahin. Disusahin. Berjalan dengan apa adanya kan kayak gitu. Nah. Tapi memang benar ini hawanya panas banget. Alhamdulillah. Habis keringetan semua. Betul. Masya Allah. Padahal termasuk ujian kan, hawa panas. Betul. Iya. Kalau dihitung cuaca kan beda kita sama di Arab sana kan. Di Arab Iya. lebih panas lagi. panas mungkin, ya. lagi. Mungkin nanti ini Iya. ada siaran BMKG. Nah, Cuaca hari ini. Oh, bau hujan. hujan. Karena Allah. kayak yang kemarin viral itu ya. Iya. Ya Allah. Udah habis pikir juga anak pawang ya kemarin pawang kayak gitu. Ya iya Allah ya apa sih. Gimana itu menurut Habib Apa itu? tentang pawang-pawang Pawang itu kayak gitu. di dalam Islam itu sendiri? Iya. Di dalam Islam Nah, bahasanya memindahkan hujan tadi itu loh. semua ini yang berjalan ya, yang ada di atas bumi ini semua itu diatur oleh Allah SWT. Baik itu bulan, matahari, bagaimana semua itu tidak bisa bertabrakan kan, berputar pada porosnya. Itu semua diatur oleh Allah SWT. Makanya kita sebagai umatnya Nabi, ya kan, kita harus tahu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan diantaranya orang yang percaya ya kan dengan perbuatan tersebut ya. Dalam salah satu hadis, man ata arrafan ya, barang siapa yang datang ke orang yang istilahnya paranormal lah, atau dukun lah, atau orang yang wah aku bisa memilah ini itu, sedangkan itu adalah istidraj kan, Iya. ya kan, untuk menebalkan kekufuran, ya kan, lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman ya, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ya Allah. Ya, saking besarnya itu dosa orang yang percaya dengan
perbuatan-perbuatan syirik lah. Yang kita bilang itu kan perbuatan syirik. Kalau di dalam Islam nggak ada yang tahu, karena ini urusan apa yang sudah diurus dan diatur oleh Allah Ta'ala ini tidak bisa diatur oleh makhluknya Allah, manusia tadi itu. Betul. Kalau itu bang Nggak yang bisa. apa? Sholat istighosah apa tuh yang gitu hujan? Nah, Ada tuh bisa setiap ya, kemarau Ya. betul. Itu yang dianjurkan sama Nabi itu Oh, iya. dengan misal hujan. Caranya lah. Ya, kalau ini kan memindahkan awan. sengaja Memindahkan ini. Caranya. Ya, Ana lebih kepada mungkin statementnya aja sih, Bu. Ya dia berkata artinya dia dipercaya lah, punya kunci lah, itulah. Itu yang lebih Ya, itulah yang bahayanya. Iya. Manusia ini bisa tergerus imannya, ya kan? betul. Kan sesuatu yang datangnya bukan dari kehendak Allah terus dia yakini itu bahaya. Itu- Mungkin kita itu beda bahaya. akidah mungkin Bib, Ya, ya. jelas kan gitu. Itu muslim, tapi mungkin itu karena khayal kali. Bukan orang Bukan. muslim. Oh, bukan. Allah. Iya, makanya anak kan mungkin lebih kepada beda akidah. Walaupun orang muslim kalau dia percaya aku bisa ini nggak boleh juga. Iya. Karena yang mengetahui tentang perkara gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Anda nggak ente tahu kapan mati ente? Nggak ada yang tahu kapan ente ini. Nggak ada yang tahu, rezeki juga nggak ada. Semua yang atur Allah Subhanahu wa taala kan kayak gitu. Betul. Nah, seperti Istighosah tadi itu. istighosa ya apa? Bukan. Meminta hujan, Ya. ya kan? Turun hujan itu memang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana apa Rasulullah SAW itu meminta agar diturunkan hujan karena musim pacaklik yang luar biasa. Bahkan setelahnya itu apa para sahabat itu juga meminta diturunkan hujan ya dengan cara-cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya kan? Dan mereka bertawasul ya kan dengan mereka apa orang soleh ya di zamannya itu. Dan itu jaiz karena yang diminta itu adalah Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang apa keimanan, kesolehan seseorang itu memang apa bisa lah kita apa kita jadikan satu apa ya satu apa jalan ya kan untuk apa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu karena kesolehan tersebut, karena ketakwaan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighosah ini apakah cuman minta hujan atau minta memang Istisqo ya. Istisqa ya? Oh, istisqo. Anda maksudnya peruntukan untuk kita minta hujan aja atau memang khusus kita ada minta apa gitu? Istisqa Permintaan itu kita doa kepada untuk diminta agar diturunkan hujan. memang khusus buat hujan gitu iya. ya. Makanya di antara Karena sunnahnya. hujan duit. Iya. Karena di antara sunnahnya itu di antaranya ya kita beramai-ramai, Ya. Jamaah. membawa keluarga, mungkin orang kampung, bahkan membawa hewan ternak Di di lapangan. tanah lapang, Ya, Nah, di tempat terbuka lah. di tempat terbuka dan berdoa meminta kepada Allah SWT agar diturunkan hujan. Meminta loh, bukan mengatur. Kan Iya, kayak gitu tuh. betul ya, harus meminta kita kepada Jadi Allah sunnahnya itu SWT. di lapangan gitu ya. Iya. Kita kan pernah juga kayaknya yang apa kemarau itu tapi di masjid ya. Bisa juga. Setelah Jumat gitu. Ya, istisqa ya. Iya, alhamdulillah. Setelah sunnah Nabi itu tidak ditinggalkan, dikerjakan. Berarti kan semua urusan itu pasti harus apa? Harus dikembalikan kepada Allah SWT. Jangan dikembalikan kepada manusia. Nah, itu tadi. Karena manusia tidak punya kehendak. Ya. Ya, yang punya kehendak ya Allah Ta'ala. Kayak di Turki itu anak kemarin dengar itu ada berita tuh. Jadi di Turki itu kayak gitu juga. Jadi ada istilahnya dari Ulama-ulama. pejabat-pejabatnya tuh bilang, dan BMKG-nya juga bilang ini musim panas ini luar biasa, nggak bakalan hujan, dan orang tuh paceklik apa istilahnya makanan gandum atau apa di sana kan ya, Nah, perlu air. perlu air apa ini itu Laparan, kemarau panjang. ya. Jadi ulama-ulama di sana bersama pemimpin presiden di sana, mereka berkumpul, terus ulama itu bilang ayo kita bikin sholat istisqa bersama-sama. Diketawain sama orang-orang itu, orang-orang yang
Nggak mungkin Nyepelein lah ya. kan kayak gitu. Iya. Bilang menurut BMKG-nya begini-begini, menurut Orang mereka jahil kan. nih. Iya, menurut mereka nih orang lain itu. Hitungan dunianya. Nah, nggak mungkin lah ini itu. Ternyata baru sehari 2 hari ternyata subhanallah hujan deras luar biasa. Masya Allah. Disitulah Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Afala tadakkarun, afala tatafakkarun. Apakah kamu nggak berpikir, apakah kamu nggak mengetahui hal itu, tidak mau mencari sebab musababnya? Itu loh, kan luar biasa kan. Karena kalau Allah pengen kun fayakun. Membantah semua konsep akal basyar manusia tadi itu kan. Iya, betul. Oke, itu kadang-kadang orang mikir ini kayak gini tidak mungkin. Nah, Ternyata terbantahkan dengan apa? Kita kembali mengharap pada Allah Subhanahu wa taala kan kayak gitu tuh. idza arada syai'an ayyaqula lahu Kun fayakun. Nah, itu. Kita sering baca Yasin, cuman jarang, mungkin nggak terlalu yakin dengan hal itu. Setelah apa aja kalau Allah Taala berkehendak pasti kalau jadi ya jadi kan kayak gitu. Sesuai, tapi harus ada dari hambanya ini ya mengadu, meminta kepada Allah Taala, ya kan? Masa kalau kita nggak minta terus tahu-tahu Dikasih gitu. wah pasti dikasih. Kalau nggak berdoa, nggak meminta kepada Allah Taala itu. Jadi memang seperti itulah saya kira. Jadi Kalau dengan bahasa doa tuh ya, dengan kita berdoa itu bisa mengubah takdir. Takdir betul. Iya, betul. La yaradul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah sebuah keputusan Itu doa juga kecuali yang dengan doa. Karena doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjata. Senjatanya orang. Senjata yang Allah beri gimana itu bukan pedang, ya kan? Nah, Bukan senjata yang lain-lain, ya kan? Tapi dengan doa. Dengan doa itu. Dengan doa. Makanya da'watul madlum mustajab. Doanya orang yang terzalimi itu mustajab. Makanya harus iyalah kita harus periksa diri juga lah. Iya, selama bulan Ramadan ini banyak yang kita ngezalimin orang apa enggak kan kayak gitu. Takutnya di tengah jalan lah, ya kan? Apa marah-marah lah sama orang apa-apa kan kayak gitu. Takutnya gitu kita sempat ngezalimin orang. Kita hati-hatilah. Kalau sama ada perbuatan tadi ya cepat-cepat minta maaf. Ya Allah. maaf ya kalau ada salah-salah ya. Maaf ya. Belum lebaran, Bib. Oh, Nggak nunggu lebaran nggak minta maaf. iya dong. Udah kan ini mau lebaran. Oh, iya. Ya biasa Nana lah. Tangsel gitu. baru ya. Iya, baju baru. Iya. Allah. Ini ada dia tanya. Nah. Ini masalah haid ini. Nah. Ini kan istri nih kalau bulan puasa itu dia lebih panjang haidnya ditimbang bulan-bulan lain kata dia. Setiap dari dia balik terus dari dia mulai men itu setiap bulan puasa pasti dia lebih enggak misalkan biasanya 6 hari bersih, sekarang 9 hari. Ini sampai sekarang masih haid. Oh. Jadi dia kira kan ini sudah bersih nih. Mau sholat subuh, mandi, Masih ada. terus tuh sholat subuh, Beb. Setelah sholat subuh, bersih kan sampai siang. Nah, ada lagi itu gimana, Beb? Jadi gini, kalau permasalahan haid itu kalau untuk perempuan itu kan paling cepatnya waktu haid itu kan 24 jam satu hari. Biasanya 7 hari. Dan batasannya itu 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari tidak dihukumi haid. Paham enggak? Berarti ada penyakit. Jadi juga. kalau misal tetap melihat darah setelah 7 hari, 8 hari 8 harinya bersih, sempat puasa, 9 harinya keluar Ada lagi. ada darah lagi, maka dia haid. Paham enggak? Sampai 15 hari. Ya. Gitu loh. Jadi ketika dia berpuasa terus kelihatan darah haid, maka ya batal puasanya lah. Ya. Nggak bisa kita ngerjain sholat juga nggak boleh ngerjain sholat, iya. Jadi sholat Itu subuhnya ruksohnya dia. Hah? Sholat subuhnya tadi, Jadi dia menggodonya. Kalau dia sholatnya ada. sholatnya maksudnya Soalnya kan sah apa enggak itu jamaah, mungkin. Beb. Soalnya ulun kan sama istri jamaah. iya. Soalnya Oh, di saat itu dia bersih gitu. sholat kan mandi, Beb, bersih. Iya, Sholat iya. subuh bareng nih. Lalu jam 11 dia keluar lagi gitu. Gimana? Lah iya Ya, makanya berarti kan. saatnya itu kalau subuhnya aman gitu ya. Iya. Yang pasti kan rohsohnya keringanan untuk orang yang haid itu dia ketika sholat ya kan tidak menggantinya kan kayak gitu, paham kan? Jadi ketika dia lepas daripada puasanya ya dia godo Kalau puasa. puasanya karena dia sudah meninggalkan
karena Membatalkan. batal karena melihat darah haid tadi itu. Jadi batasan waktunya itu yang perlu diingat, ya kan? 24 jam itu satu hari satu malam, atau 7 hari biasanya normal, atau sampai 15 hari. Ditunggu sampai 15 hari. Karena perempuan ini beda-beda jenisnya. jadi Kesuburannya beda-beda. beda dan ini Imam Syafi'i ini sudah meneliti dan bertanya-tanya dengan banyak perempuan yang tentang permasalahan itu. Dan permasalahan itu ini ya sebetulnya sangat susah, paham nggak? Iya. Setelah kita ini sampai dibilang ada orang itu bikin satu buku Fikih, tebel, iya. kan? Fikih wanita lah tentang Iya. Bukan fikih wanita. Istilahnya bikin pemahaman tentang wanita itu seperti ini gampangnya. Cara memahami wanita. Iya. Ternyata bukunya ini dijual ke orang-orang laris. Tebel gitu. Pas dibuka nggak ada isinya. Tuh. Kenapa nggak ada isinya? Gimana mau memahami wanita? Karena wanita itu juga susah dipahami. Tahu nggak? Waduh. Wanita itu susah Tapi dipahami. ingin dimengerti, Beb. Nah, Itu susah. Tapi Dipahami, ingin dia mengerti. iya. Itu kan karena kebiasaan. mungkin udah kebiasaan. Tapi karakternya, kalau Beb, ya. Hah? Karakter perempuan gitu. Iya macam-macam. Tapi kalau masalah head itu orang laki juga perlu ngasih tahu. Gitu. Kalau itu kan bercanda doang tadi itu. Karena perempuan kan susah dipahamin kan. Iya. Gitu. Tapi maunya dimengerti. Tapi dimengerti. Dan itu memang sifat biasa nggak masalah. Itu tadi. Itu loh wanita-wanita, ya kan? Berarti selama kita yakin itu bersih, Banyak nih wanita. masih sah soal kita Di saat puasa itu, kita iya. saat itu ya. Iya, tapi kan kalau duhur tadi ya batal puasa. Batal lagi. Iya. Seperti itu. Allah. Apa ada yang belum kawin di sini? Ada yang Kayaknya belum. udah semua, Beb. Oh, ini ada yang belum nih? Nah, Semua Ada. ini dia 1, 2, 3. Belum. alasan Kawin doang, Beb. Beb. Dia enggak kawin alasan. Oh, alasan doang. Iya, Kawinkan ya. Apa jalan sih, Bang? Kalau mau ngawinin Habib juga mau. Anda juga mau Pembahasannya. gitu kan. Apa yang dibahas apa? Hah? Lu minta jodoh bilang sama Habib. Iya. Cariin kan. Cariin. Ya. Lu nyari sendiri, ya kan? Mumpung di YouTube kan. Ya. Kalau like dan komen ya. Kita Iya. viralkan ya kan? Ini viralkan. Para pencari jodoh ya kan? Iya. Bukan para pencari Tuhan kan biasa. ada Ya betul. Para pencari jodoh. Kalau Ana lihat kan kurang apa ya? Mandiri, ya kan, tanggung jawab, Tanggung jawab. ya kan. Sholat juga nggak pernah ketinggalan kan. Artinya kalau jadi imam tuh boleh lah Sah kan? aja. Masuk Salah. kategori udah. Cuman nah itu tadi Apanya? kurang sempurna. Sempurnanya ada apaan? Belum kawin tadi. menikah ya tadi itu. Iya, gitu. Betul. Alhamdulillah. Ya maksudnya soalnya karakternya udah Oh, iya. masuk kan. Masuk sudah ya. Udah masuk masuk. Gas gas. Iya. Udah ada. Insyaallah. Amin. Nakas sudah nakas. Amin. Lakas apa nih? Iya, Beb. Allahu Akbar. Ya Allah.